Yo, what's up party people, balik lagi di Paranoia Party at No Limitation. Dan masih ada gue DJ Enox yang akan nemenin lo selama setengah jam ke depan. Party-party seru-seruan. Dan untuk kali ini khusus banget, banyak banget acara-acara ulang tahun. Jadi ini di episode yang kali ini gue akan menyuguhkan banyak sekali ulang tahun. Dan ini yang pertama, salah satunya kita udah ada di Imigran, yang mungkin lo udah pada tahu Imigran, dan ini ulang tahun dia yang ketiga. Ada performance dari DJ dari UK, Syamus Haji. Pengen lihat kayak gimana serunya? Ikutin dulu. Sekarang ada cewek seksi di sebelah gue dengan baju bling bling. Ada Fadia. Fadia, apa kabar? I'm fine, thank you. Fadia, gue mau mengajak lo kembali ke masa lalu, ke masa SMA, karena sekarang nih adik-adik kita yang lagi sekolah ini kan lagi ujian akhir nasional kalau nggak salah nih. Kalau lo sendiri zaman SMA dulu ujian-ujian gitu pernah atau suka nggak nyontek? Waktu ujian sih enggak, tapi sebelum ujian sering nyontek juga. Oh, jadi pas ulangan-ulangan biasa gitu. Sering banget. Nah, kalau gue boleh tanya, andalan lo biasanya nyonteknya tuh caranya gimana? Sistemnya sistem yang mana tuh? Di paha. Lagi-lagi di paha. Itu andalannya cewek-cewek banget kayak main paha tuh ya. Di paha tuh apa? Lo ngumpetin kertas di paha atau lo tulis di paha? Tulis di paha aja. Lo tulis langsung di paha? Iya. Kalau yang banyak itu berarti paha lo udah coret-coretan semua gitu? Nah, kadang-kadang bawa buku. Oke. Gila, gue sekarang berdiri, yang sebelah gue ada cewek tinggi banget gitu, tuh kan. Ada Anggun di sebelah gue. Anggun, apa kabar? Baik. Anggun mau nanya sedikit, balik mungkin, gue nggak tahu udah berapa lama lo ninggalin SMA, cuman sekarang kan anak-anak sekolah tuh lagi ujian akhir nasional. Lo sendiri waktu SMA tuh suka nyontek gitu nggak sih? Kalau nyontek sih, ya pasti pernah dong. Oke, kalau misalnya gue tanya, sistem nyontek yang kayak gimana yang biasanya lo pakai dan menurut lo paling ampuh? Nyontek yang paling ampuh waktu itu, aku sih saling lempar kertas. Saling lempar kertas. Jadi lo nanya sama yang orang pinter apa gimana sih? Anak yang paling pinter apa gimana nih? Yang pasti lebih pintar dari aku. Kalau misalnya gue nanya nih udah ini malam hari ini kan ulang tahunnya Imigran yang ketiga. Menurut kamu Imigran sejauh ini gimana, atau mungkin lo ada kritik dan saran buat Imigran mungkin? Imigran itu seru banget dan aku paling suka itu musiknya dan juga DJ-nya keren banget. Ada ini ke depannya mungkin apa yang kurang kali? Kayaknya nggak ada kekurangan deh. Udah pas ya? Perfect. Sekarang gue mau ngobrol sama Monty. Dia adalah Head PR and Marketing dari Imigran ya. Apa kabar, Mon? Baik, apa kabar Pak DJ? Alhamdulillah baik banget dan seneng banget dan excited banget. Gue pengen lihat nih acara dari Stardust nih ulang tahun. Kenapa lo ngambil namanya Stardust gitu? Sebenarnya masih ada benang merah sama tema tahun lalu, itu Galactic Odyssey. Jadi masih berbau-bau outer space. Tapi kita juga mengingatkan Stardust itu kan pada suasana 80-an nih. Jadi ada sedikit romantikanya gitu. Oke. Syamus Haji sendiri, kenapa pilihannya jatuh ke Syamus Haji? Seperti yang tadi dibilang, Syamus kan bukan nama baru lagi ya di Belantika DJ gitu. Nah, tapi selain membawa romantika 80-annya, kita juga Syamus juga baru naik lagi nih chartnya. Jadi itu salah satu pertimbangan. Jadi mixture atau percampuran dari romantika 80-an dan kekinian gitu, tren masa kini juga gitu. Mau diapain lagi sih Imigran, rencananya ada apa lagi yang mau lo bikin supaya bikin sama Imigran supaya bisa bertahan tetap di atas?
Yang pasti kita akan terus menawarkan inovasi ya. Kita pasti akan banyak menampilkan bukan cuma DJ-DJ ternama atau DJ-DJ yang sudah dikenal. Kita juga akan mencoba mencari bakat-bakat baru, memberikan warna-warna baru, tapi juga tetap menjaga brand dan image imigran selama ini yang sudah tercipta, sehingga loyal customers kita juga tetap setia dan makin betah datang ke imigran. Oke deh kalau gitu, thank you banget Monty. Selamat ulang tahun sekali lagi buat imigran dan tentunya juga sukses terus Dan bisa bertahan. terima kasih banyak juga untuk Paranoia yang sudah hadir. Sukses terus untuk Paranoia dan O Channel. Nah, lu udah lihat sedikit cuplikannya tadi di imigran gimana serunya, tapi tenang aja masih ada lagi kok. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin nama lo kalau lo banyak ketinggalan episode Paranoia yang pengen lo tonton dan lo kelewatan. Lo bisa cek-cek di YouTube, lo search aja Paranoia O Channel. Nah, lo search Paranoia O Channel, nanti tinggal lo pilih aja episode mana yang lo belum tonton. Silakan ditonton rame-rame sama teman-teman lo dan pastinya seru banget. Gue bakalan istirahat ntar minum, habis itu gue balik lagi temenin lo, oke? Don't go away. Baik lagi, ada gue di Jenox dan kita masih di imigran ulang tahun yang ketiga dengan tema Stardust. Dan coba kita cek-cek lagi, lihat-lihat siapa yang bisa gue ajak ngobrol untuk mungkin biar seru aja gitu ya kan. Jadi lo ikutin gue ke dalam lagi, yuk let's go. Ngobrol langsung sama performance act yang akan tampil di sini di imigran di ulang tahunnya imigran kali ini. Ada Seamus Haji. How are you? Very good, thanks. Yeah, I had a long flight over, but I feel really good. Looking forward to tonight. Right. So this is not your first time, right? You've been here before, right? Indonesia. Yeah, I played at a club called Embassy. Embassy, right? Ago, yeah, and so this is my second time in Jakarta, basically. So I'm glad to be back. How was it the last time you were here? I mean, Embassy and the crowd at that time. How was it? It was amazing. Yeah, it was a really good party. I think a lot of the people were waiting for me to come, and I think they appreciate it when you come such a long way. You know, when you come all the way from London, UK to Jakarta, the people appreciate that and you feel it. So it was amazing party. So tonight, well, I mean, like, do you have like some new tracks you wanna play tonight? Yeah, I've always got lots of new tracks, and it's always that balance of trying to work them around other things that people know. But yeah, I've done a new track with Seven Fisher, who's a house music legend from New York, called I Love the Music, which we're just promoting. I've done another track with this guy called Nelski, who has been doing stuff with Chris Lake's Rising label. Okay. We've done a remake of Chemical Brothers' Hey Boy, Hey Girl, which I've been playing at festivals, and we ended up releasing it. And there's a guy called EDX as well. Right, yeah. We've done a vocal track called Love Express, which we're going to be releasing on my Big Love label in May. And then there's like loads of remixes I've done, too many to remember. But I'll probably be playing those tonight as well as other people's music, not just my music. All right then. Thank you very much. Good luck tonight. Thank you. All right. All right, nice one. Jangan kemana-mana, gue akan balik lagi setelah yang satu ini. Party rocker, for showstopper, more shampoo, #1 club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me with 10 binoculars. So cool, no doubt. By the end of the night, got the clothes coming off, then I make that move. Somehow, some way, gotta raise the roof. Nah ini dia nih jagoan gue nih akhirnya. Nemu juga gue di keramaian imigran. Ada DJ Winky. Menurut lo sejauh ini gimana sih? Lo pasti udah tahu perkembangan imigran dari awal sampai akhirnya udah 3 tahun. Menurut lo gimana? Bagi gue imigran adalah salah satu klub yang sangat established ya sampai sekarang gitu ya. Maintainnya juga bagus, crowdnya terjaga.
nggak pernah nggak seru kayak di Imigrannya, walaupun mau hari dari weekend, weekdays, acara gede, acara biasa. Maksudnya orang-orang udah tahu ke Imigran tuh segmennya kayak gimana, lagu-lagu juga udah jelas gitu dari mashup ke sampai R&B sampai house gitu, dan emang dari rules musiknya Imigran sendiri jelas gitu. Dari DJ-DJ-nya juga ada si Oki sama Ical juga menjaga itu semua gitu. Jadi suka banget gue sama Imigran jujur. Oke, kalau misalnya lo sendiri sekarang lagi sibuk apa? Nge-DJ masih rajin? Nge-DJ alhamdulillah sampai sekarang masih banyak gig-nya. Kalau buat lo sendiri gitu, misalnya ada tawaran DJ, film, acara TV yang bakal lo ambil di waktu bersamaan, apa yang akan lo ambil? Tetap DJ sih. Gue nggak tahu sih gue sampai berapa tahun lagi bisa kuat di dunia malam, tapi ya abis kayak musik passion gue gitu, sedap apa ya, tapi emang bener ya. Ya udah, Winky thank you banget, lo main abis Simus Haji. Ini ya siap. Lo baru umroh doang ya? Dia udah haji ya udah. Makanya lo belakangan. Siap. Thank you Winky, have fun ya. Ya udah, jangan kemana-mana. Nah, sekarang gue mau ngobrol sama Is, apa kabar? Baik. Kalau kamu sendiri waktu zaman SMA tuh pernah atau suka nyontek gak? Enggak sih, nggak pernah. Gue nggak pernah nyontek. Serius nggak pernah sama sekali? Iya, gue nggak pernah nyontek sama sekali. Lo bener-bener belajar serius gitu? Iya, itu harus hasil gue sendiri sih. Alhamdulillah gue lulus. Nih, contoh yang baik deh, tadi tuh gak ada yang bener tau gak? Ini udah paling bener nih. Nah, tapi misalnya gini, kamu udah capek-capek belajar gitu ya. Terus sama ada teman kamu yang kamu kenal dengan nyontek tapi dia nilainya bisa lebih tinggi dari kamu sebel gak? Ya, saya sih nerima aja kalau misalkan nilai kecil ya saya syukurin aja gitu. Ini dia nih, hatinya mulia banget, baik banget gitu ya. Jarang-jarang loh di Jakarta ini ada orang hatinya masih sebaik dia nih. Gila, Imigran ternyata menggila banget. Ulang tahun yang ketiga emang gak ada matinya, dan mudah-mudahan sekali lagi gue ucapin selamat ulang tahun buat Imigran. Mudah-mudahan makin sukses di tahun kedepannya. Sekarang kita pindah lagi, jangan sedih, masih ada lagi yang ngerayain ulang tahun, gak cuma Imigran. Ada ulang tahunnya Hard Rock FM dan tentunya ada ulang tahunnya Domain. Let's go, kita ke Domain. Oke, sekarang gue udah ada di Senayan City. Gue mampir di Domain karena malam hari ini Domain ulang tahun yang kedua. Happy birthday buat Domain, dan selain itu juga di sini lagi ada acara after party-nya dari Hard Rock FM yang juga ulang tahun ke-16. Jadi lo penasaran gimana serunya Domain malam hari ini? Let's go. Iya, saya cukup aja di Domain. Sekarang gue mau ngobrol sama sesama teman gue paranoia juga, cuman dia dari Hard Rock FM side. Ada MC Dre. What's up, man? Selamat malam. Yo. Dan emang karena di sini lagi celebrate ulang tahunnya Hard Rock FM yang ke-16 juga. Happy birthday. Kalau dari paranoianya sendiri nih udah 11 tahun. 11 dari 2001 ya kan. Paranoia mau lo apain lagi nih sebagai lo sekarang frontman-nya Paranoia Radio gitu, lo mau lo bawa kemana lagi nih Dre? Yang pasti kita akan minta support dari Paranoia juga, apalagi di Jenok sama MCQ selaku mereka pendiri. Yang pasti kita akan ngasih, we gonna give something different, different than last year. We gonna go big. Itu dia. Siap. Ya udah, thank you banget Jo. Happy birthday Hard Rock FM.
Dan ntar lagi juga happy birthday Paranoia pastinya kan. Siap kalau gitu. Yes, gue seneng banget nih karena malam ini khusus banget dan gue bisa menemukan partner lama gue dari awal Paranoia berdiri. Ada MCQ, what's up man? What's up, DJ Nok, what's up, partner goers? Walaupun dia udah pakai baju kantor gini, tapi dia hatinya tuh masih gitulah ya. Masih tebal. Oke, kita mau nyeritain sedikit tentang sejarah dari Paranoia sendiri. Paranoia itu awalnya di tahun 2001. Kayak gue bikin apa ya? Sebenarnya yang gue paling ahli ya udah masalah clubbing-clubbingan ini, ya kan? Gue mau bikin acara talk show gitu, tapi gue mesti mikir sama siapa gitu. Dan saat itu MCQ adalah ikon paling cemerlang di dance floor, ya kan? Dengan gaya dandanan, attitude, karakter, gaya joget yang gokil. Akhirnya gue ngajak dia gitu. Gue ngajarin dia gimana siaran segala. Gue propose ke Mutia Kasim dan akhirnya disetujuin ya kalau nggak salah ya. Terus gimana tuh? Gue pokoknya datang pertama kali, kita cerita brainstorm dong sama Mutia kan. Kita mulai dari pencarian nama. Pencarian nama itu, Mukas bilang, oke kita cari nama, yang keren apa? Yang keren itu menurut gue Clubland. Timbullah semua lagu-lagu, nama-nama Inggris lah ya. Dia bilang, kita mesti buat sesuatu yang membumi sedikit. Jadi lo kalau party itu sebenarnya lo taunya apa sih? Gue bilang, ya kalau gue party sih, gue taunya orang-orang ya pada suka Parno ya. Oh tapi jangan Parno tuh negatif. Dia bilang, ayo kita buat sesuatu yang lain, tapi mungkin ke arah situ akhirnya timbullah Paranoia, Party at No Limitation. Nah, tapi gue tambahin sedikit, sebenarnya idenya Mukas itu adalah, lo tau nggak? Gue ngeliat soalnya, dia tuh nyoret-nyoret party, awalnya dia nulis tuh party, habis itu Noe nama gue, Iwan namanya dia, Party Noe Iwan, jadi muncullah Paranoia tuh. Sebenarnya aslinya dari situ, iya kan? Terus ditambah dengan cerita Parno lo itu, nah udah pas banget jadinya. Benar-benar. Dan waktu gue datang dia bilang, oke, sekarang nama udah dapet Paranoia. Oke, sekarang lo mau ngomongin apa? Terus gue langsung geletakin kan majalah Ministry gitu. Nih gue mau buat kayak gini, cuman di media gitu, di radio. Oke, lo gue approve. Lo sekarang lo masuk ke ruangan bikin demo ya. Lo bikin demo. Terus pas bikin demo ternyata dia ada di ruangan itu juga. Gue sementara belum pernah ngomong sama sekali di radio. Gue bilang, aduh mood lo mendingan keluar aja deh, gue gak bisa ngomong gitu ya kan. Akhirnya dengan bantuan Noe, akhirnya kita jalan aja glinding gitu, rock and roll aja. Jalan, si Noe bilang, si Mukas bilang ya, lo tuh gue taksir paling lama 3 bulan. 3 bulan? Nggak mungkin. Karena menurut gue, orang-orang yang suka party itu kayak lo hobi mancing gitu gak sih? Lo hobi main bola, lo tiap minggu main bola, lo main futsal, lo mancing, atau lo mungkin traveling atau segala macam. Lo pasti ke klub, lo party gitu. Akhirnya sampai sekarang, Cing. Gila gak sih? 11 tahun. 11 tahun, men. Emang yang gue seneng banget adalah Paranoia itu bisa membuat alternatif hiburan yang dulunya mungkin orang sangat awam ya dengan party ini. Siapa sih yang tahu DJ? Dan sekarang anak-anak sekarang tuh yang lagi kuliah sekarang tuh ya, yang kalau ditanya tuh cita-cita lo jadi apa? Gue mau jadi MC, gue mau jadi DJ, gue mau jadi musisi elektronik. Yang which is 10 tahun yang lalu, men, orang-orang tuh yang sekolah, kuliah, kampus, ya lo mau ditanya lo mau jadi bankers, lo mau jadi, ya lo kerja di agency lah ya, lo mau jadi graphic designer apa segala macam. Sekarang tuh kalau ditanya gue mau jadi DJ. Jadi menurut gue sekarang tuh emang ya gara-gara Paranoia, profesi-profesi yang ada di klub gitu segala macam jadi cukup yang bisa mereka banggakan gitu. Ya udah, itulah kira-kira ceritanya sampai sekarang diterusin sama penerus-penerus, ada P-Double, ada MC Dre, Sheryl ya kan. Ya mereka semuanya juga membantu banget pastinya. Dan yang juga pastinya kalian yang udah datang clubbing ya kan. Thank you banget ya kan. Thank you banget MCQ, DJ Nox, ngobrol bareng-bareng dan lo selalu, gue terima kasih udah ngedukung Paranoia dan please dukung terus supaya bisa terus walaupun kita udah nggak ada nanti mungkin ya kan ya. Udah nggak ada dalam arti kata? Dalam arti kata kita udah nggak di Paranoia gitu ya kan. Ya.
sekarang gue lagi duduk sama cewek seksi Nazira alias Bubu. Kebetulan ini ulang tahunnya Domain yang dia pegang juga. Ini udah ulang tahun kedua dan kayaknya cukup sukses ya. Kalau gue kesini tuh selalu susah bergerak gitu. Apa sih yang ramuan apa yang lo buat sama Yuda sampai tempat ini bisa kayak gitu? Sebenarnya ini alhamdulillah banget, maksudnya we are very humble. Baru 2 tahun Domain, tapi udah bisa dibilang kita underdog. Domain itu is not a big club, tapi sekarang udah dilihat orang kayak apa ya, signature musik mashup kita, udah gitu juga crowdnya, keintiman, kekeluargaan. Kita kan nggak bisa mulai cuman ngasih tahu apa ya iklan doang, tapi at the same time we have to make it believable buat mereka. Jadi setiap apapun yang datang kita make sure mereka happy dan lalu mereka ngomong sama teman-temannya, dan alhamdulillah dalam 2 tahun udah kebentuk. Ibaratnya jati diri Domain udah jelas. Oke, thank you Bubu, happy birthday Domain, dan tentunya good luck untuk Embassy Playground. Nah, gimana, seru banget kan tadi di Domain. Lo bisa ngeliat sendiri, gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang hard rock, sama orang dari Domainnya sendiri. Dan selain itu, gue ketemu partner lama gue. Pertama kali gue bikin Paranoia dan gue udah ceritain semuanya sejarah tentang Paranoia, sampai kameramen gue sampai geter gitu tangannya. Jadi istirahat dulu, gue istirahat, kameramen gue istirahat. Lo juga kalau mau ngambil makanan boleh, tapi jangan diganti channelnya, oke? Tetap stay tune on Paranoia Party at No Limitation.